Hai semua, balik lagi di channel Movie Kita. Video kali ini adalah alur cerita dari film Korea yang berjudul Recall. Film ini mengisahkan seorang wanita bernama Sujin yang hilang ingatan setelah kecelakaan, namun dia bisa melihat masa depan orang di sekitarnya. Sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita agar channel ini semakin berkembang. Sujin bangun dari koma. Tampak perawat sedang memeriksa kondisinya. Seorang pria memegang tangan Sujin. Dia adalah Ji-hun, suami Sujin. Ji-hun merawat Sujin selama di rumah sakit. Berkatnya, Sujin bisa sembuh lebih cepat. Tiba waktunya pulang dari rumah sakit. Ji-hun mengeluarkan barang-barang dari mobil dan membawanya masuk. Dia meminta Sujin untuk tetap di dalam mobil, karena Ji-hun akan memberikan kejutan kepada Sujin. Namun Sujin tidak sabar, dia masuk dan naik lift. Tiba-tiba listrik di apartemen itu mati. Sujin kaget karena terkunci di dalam lift. Ji-hun pun segera berlari keluar untuk mencari Sujin. Saat di depan lift, listrik menyala. Saat lift terbuka, Sujin tergeletak di dalam. Ji-hun segera membawanya ke rumah. Sujin terbangun, dia melihat tar yang meleleh. Itu adalah tar yang disiapkan Ji-hun untuk menyambut Sujin pulang. Lalu mereka melihat lukisan pemandangan Kanada. Mereka pun bercerita tentang keindahan Kanada. Ji-hun bertemu atasannya. Dia menyampaikan niatnya untuk berimigrasi ke Kanada. Saat perjalanan pulang, Sujin menelepon Ji-hun, mengatakan bahwa dia ingin jalan-jalan sebentar. Saat di dalam lift, Sujin bertemu seorang anak perempuan. Karena tasnya terbuka, Sujin menutup tas anak itu. Tiba-tiba Sujin melihat gambaran kejadian bahwa anak perempuan itu akan tertabrak truk. Karena penasaran, Sujin akhirnya mengikuti anak itu. Ternyata benar, gambaran yang muncul di ingatannya benar-benar terjadi. Sujin segera berlari untuk menyelamatkan anak itu. Tapi ternyata Ji-hun menyelamatkannya. Anak itu pun selamat dan berjalan bergandengan dengan anak laki-laki. Sampai di rumah, Ji-hun mengobati luka Sujin. Ternyata Ji-hun juga terluka di tangannya. Tiba-tiba Sujin merasa pusing. Ji-hun segera mengambil obat dan menyuruh Sujin meminumnya. Saat Sujin tidur, Ji-hun pergi dengan membawa koper. Seorang pria tua sedang melaporkan kehilangan barang di sebuah gedung yang bernama Dream Town kepada dua orang detektif. Sujin duduk di taman bermain. Dia membaca buku dan menggambar. Ternyata dia sedang menunggu anak perempuan yang nyaris tertabrak kemarin. Sujin mengejarnya sampai ke dalam lift. Sujin menanyakan kabar anak itu. Namun anak itu ketakutan dan segera berlari meninggalkan Sujin. Sujin terdiam. Dia melihat gambaran kejadian masa depan lagi. Sujin melihatnya dari jauh. Ji-hun memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Sujin menelepon dan mengatakan bahwa Ji-hun harus segera datang untuk mencegah hal yang dia lihat terjadi. Ji-hun membawa Sujin ke dokter. Dokter mengatakan bahwa Sujin berhalusinasi. Sujin kesal dan pergi. Saat keluar dari ruangan dokter, dia melihat anak perempuan tadi duduk di kursi roda dengan perban di kepala. Sujin mengejarnya, ingin mengetahui kondisinya. Namun Ji-hun menahannya dan mengatakan bahwa Sujin sedang tidak baik-baik saja. Mereka lalu meninggalkan rumah sakit dan pergi ke pantai. Sujin terlihat senang dan ingin berenang. Ji-hun membantunya untuk berenang. Sujin tiba-tiba terbangun. Di mimpinya, dia melihat Ji-hun mendorongnya sampai jatuh. Sujin lalu keluar kamar. Di meja makan dia membaca tulisan dari Ji-hun. Ji-hun sudah menyiapkan sarapan dan obat untuk Sujin. Tiba-tiba bel berdering. Dua orang polisi ada di depan rumah Sujin. Polisi itu mengatakan bahwa Sujin memiliki memar. Entah itu didapat setelah kecelakaan atau sebelum kecelakaan. Polisi bertanya, apakah Ji-hun berbuat kasar? Sujin menjawab, jika iya, dia akan melaporkannya. Kedua polisi itu pamit.
tapi mereka berhenti di depan foto pernikahan Sujin dan Ji-hun dan berkata kalau fotonya terbalik. Sujin menelepon Ji-hun. Saat itu, Ji-hun sedang berada di agen travel. Sujin di dalam lift. Dia bertemu seorang gadis SMA. Dia melihat lagi gambaran masa depan gadis itu. Sujin lalu mengikutinya. Dia berusaha mencegah gadis itu masuk rumahnya, tapi gagal dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tidak lama, gadis itu keluar rumah. Sujin mengikutinya. Ternyata dia kehilangan gadis itu. Tiba-tiba ada yang memanggilnya, seorang wanita yang ternyata mantan rekan kerja Sujin. Wanita itu mengajak Sujin ke tempat kerja mereka. Wanita itu juga bertanya, apakah Ji-hun masih memukulinya? Karena terakhir bertemu, Sujin mengatakan akan bercerai. Di sana, Sujin menemukan kartu nama milik Ji-hun. Sujin segera pergi ke tempat yang tertulis di kartu nama itu. Ternyata, kantor Ji-hun sudah tutup. Seorang satpam mengatakan jika Sujin terlambat karena bank itu sudah bangkrut 6 bulan lalu. Ji-hun menelepon Sujin, namun Sujin tidak mengangkatnya. Sujin tiba di rumah. Ternyata Ji-hun sudah menunggunya. Ji-hun bertanya, kemana Sujin pergi? Sujin pun bertanya, kenapa Ji-hun tidak memberitahu tempat di mana dia bekerja? Ji-hun menenangkan Sujin dan mengatakan bahwa dia berbohong untuk kebaikan Sujin. Dua polisi sedang memeriksa CCTV. Mereka menyelidiki tentang kasus hilangnya barang-barang di gedung yang dilaporkan seorang pria tua beberapa hari yang lalu. Mereka melihat ada truk pencuri yang masuk, lalu mereka juga melihat mobil hitam keluar dari gedung tersebut. Satu polisi mengetahui bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah pria foto pernikahan, yaitu Ji-hun, suami Sujin. Ji-hun pergi ke sebuah rumah yang terlihat berantakan. Dia mencari sesuatu yang ternyata adalah paspor Sujin. Sujin menerima sebuah paket dari tempat kerjanya. Dia membukanya dan menemukan foto-fotonya dengan seorang pria. Sujin pulang ke rumah. Dia naik lift dengan seorang pria yang adalah ayah dari gadis SMA yang pernah dia temui. Sujin mengatakan bahwa jangan menyentuh gadis itu karena Sujin akan melaporkannya. Ternyata pria itu marah dan mencekik Sujin. Akhirnya Sujin berhasil melepaskan diri dan keluar dari lift. Di saat bersamaan, Ji-hun juga keluar dari lift dan segera berlari menolong Sujin. Polisi sedang berada di gedung Dream Town, tempat barang-barang hilang. Pria tua pelapor menyebut Lee Ji-hun adalah CEO Samjong, arsitek yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek tersebut. Pria tua itu juga mengatakan bahwa Ji-hun pernah bersembunyi dari rentenir di gedung itu. Polisi juga menduga kalau Sujin bisa saja terjatuh dari gedung itu. Sujin terus saja membicarakan pria yang mencekiknya. Lagi-lagi Ji-hun memberikannya obat. Sujin terbangun dari tidurnya. Dia tidak melihat Ji-hun di sampingnya. Sujin mencarinya sampai keluar rumah. Sujin pergi ke lantai 7. Dia menuju kamar 706, tempat pria yang mencekiknya tinggal. Tiba-tiba terdengar pukulan dari dalam kamar. Sujin mendengarkan dari balik pintu. Ternyata seseorang keluar. Sujin segera berlari dan bersembunyi. Ternyata orang itu adalah Ji-hun. Ji-hun membawa koper itu ke dalam mobil. Saat lampu merah, satpam menegurnya dan memberikan paket Sujin yang tertinggal di dalam lift. Ji-hun membuka paket itu dan melihat foto-foto Sujin dengan seorang pria. Hari sudah pagi, Sujin bangun dari tidurnya. Dia langsung menuju dapur. Ji-hun sedang membuat sarapan untuk Sujin. Sujin bertanya, kemana dia pergi semalam? Ji-hun mengatakan bahwa dia tidak kemana-mana. Sujin pergi ke tempat kerjanya dulu. Dia menanyakan seperti apa Ji-hun kepada temannya. Teman Sujin mengatakan bahwa Ji-hun sering memukul Sujin karena berpikir
Sujin mengencani pria lain. Sujin baru ingat bahwa dia meninggalkan paketnya di dalam lift. Dia segera menuju pos satpam. Satpam mengatakan bahwa sudah memberikan paketnya pada Ji-hun pada pukul 2 pagi. Satpam juga mengatakan bahwa Ji-hun pergi dengan membawa koper besar. Sujin segera pulang. Dia mencari paket itu di rumah, tapi tidak menemukannya. Ji-hun sedang di agen perjalanan. Dia ingin mempercepat jadwal penerbangannya. Di saat yang sama, dia melacak keberadaan Sujin. Ternyata, Sujin sedang di kantor polisi. Sujin melaporkan kejadian di kamar 706 kepada polisi. Melihat lokasi Sujin, Ji-hun segera menjemput Sujin. Di depan polisi, Sujin mengatakan bahwa Ji-hun adalah pembunuh pria di kamar 706. Polisi akhirnya memeriksa kamar 706 bersama Sujin dan Ji-hun. Ternyata kamar itu kosong. Polisi mengatakan jika unit itu tidak pernah terjual. Sujin sangat terkejut dan tidak percaya. Di rumah, Ji-hun mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Kanada dalam 2 hari. Ji-hun menyuruh Sujin beristirahat setelah minum obat, karena Ji-hun sedang ada urusan di luar. Tapi ternyata Sujin tidak menelan obatnya. Dia lalu keluar rumah. Di lift, dia bertemu seorang pria lagi. Lagi-lagi Sujin bisa melihat masa depan pria itu. Sujin mengikuti pria itu. Dan benar saja seorang rentenir sedang mengancam pria itu. Sujin melihat kejadian itu. Ternyata pria itu pun juga mengenalnya. Sujin diajak ke sebuah rumah. Setelah Sujin melihat sekeliling, Sujin menemukan foto pernikahannya dengan pria itu. Ternyata pria itulah Lee Ji-hun, suami asli Sujin. Dan pria yang selama ini mengaku sebagai suaminya adalah Kim Sun-woo. Sujin langsung pulang ke rumahnya. Dia melihat foto pernikahan. Benar seperti yang dikatakan polisi waktu itu, jika fotonya terbalik. Saat melihat foto itu, Sujin melihat jika Sun-woo akan membunuh Ji-hun. Di kantor polisi, pria tua sedang diinterogasi oleh detektif. Si pria mengatakan bahwa malam itu dia melihat seseorang di lokasi pembangunan, yaitu Kim Sun-woo. Sujin sampai di lokasi pembangunan Drip Town. Tiba-tiba dia ingat jika dia jatuh dari gedung itu. Sujin lalu menelepon polisi, meminta mereka untuk datang ke lokasi karena akan ada seseorang yang akan dibunuh. Sujin menaiki tangga. Dia mendengar suara mayat yang terseret. Saat melihatnya, Sujin menjatuhkan sesuatu yang membuatnya ketahuan oleh Sun-woo. Sun-woo pun mengejarnya. Akhirnya, Sun-woo menemukan Sujin. Sujin terkejut tanpa disadari dia sudah berada di tepi gedung. Untungnya polisi segera datang dan menyelamatkannya. Sujin memberitahu polisi di mana lokasi mayat tadi. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Sujin sangat yakin bahwa dia sungguh melihat mayat itu. Sun-woo meyakinkan Sujin bahwa dia tidak melakukan apapun. Tapi polisi akhirnya bertindak. Polisi memukul tembok beton sampai hancur. Disitulah mereka menemukan mayat seorang pria yang memakai jam tangan milik Ji-hun. Polisi akhirnya menangkap Sun-woo. Saat interogasi, Sun-woo mengatakan bahwa dia menyamar sebagai Lee Ji-hun untuk membunuh Sujin dan mendapatkan uang asuransi. Polisi berkata bahwa Sun-woo adalah kakak angkat Sujin. Sujin bertanya pada Sun-woo tentang apa yang terjadi, tapi Sun-woo tidak mengatakan apapun. Sujin juga menanyakan kamar 706. Sun-woo tidak menjawab. Polisi memberikan alamat asli Sujin di Seoul, dengan harapan Sujin bisa memulihkan ingatannya. Saat pulang, Sujin bertemu anak perempuan yang pernah dia selamatkan. Dia mendekati anak itu, namanya Choi Sujin. Tiba-tiba anak laki-laki datang dan berkata bahwa sekarang namanya diganti menjadi Kim Sujin karena telah menjadi adik dari Kim Sun-woo. Ternyata semua gambaran yang Sujin lihat selama ini adalah bayangan masa lalunya. Sujin langsung berlari ke unit 706. Dia melihat dirinya sudah SMA. Saat dia sendirian, ayah angkatnya hampir memperkosanya. Tapi Sun-woo datang.
dan memukul ayahnya sampai mati. Sunwo meminta Sujin untuk segera pergi dan berpikir bahwa tidak terjadi apa-apa. Sujin pergi ke apartemennya di Seoul, di unit 903. Saat dia di dalam rumah, tiba-tiba Ji-hun masuk dan ingin memukul Sujin. Sujin masuk ke kamar dan menelepon polisi, mengatakan bahwa Ji-hun belum meninggal. Seorang polisi juga mengatakan bahwa mayat yang ditemukan di gedung Dreamtown bukanlah mayat Lee Ji-hun. Sunwo yang panik mendengar Sujin dalam bahaya, segera pergi mencari Sujin. Sunwo langsung menuju apartemen Sujin di Seoul. Sujin berusaha melawan Ji-hun, tapi sayang Ji-hun memukulnya sampai pingsan. Ji-hun sangat ingin membunuh Sujin karena dia benci dengan hubungan Sujin dan Sunwo. Sujin tiba-tiba ingat kejadian di hari dia mengalami kecelakaan. Ji-hun sedang di lokasi pembangunan dengan seorang rentenir. Ji-hun membunuh rentenir itu dan memasukkannya ke dalam adonan semen. Sujin yang melihat kejadian itu langsung terkejut, namun Ji-hun justru mengejarnya. Sunwo datang. Sunwo menenangkan Sujin. Kemudian, Sunwo menyeret mayat Ji-hun dan memasukkannya ke dalam adonan semen. Merasa selalu merepotkan Sunwo, Sujin terjun dari atas gedung. Sunwo pun segera berlari menyelamatkan Sujin, sedangkan Ji-hun sadar dan keluar dari adonan semen. Ji-hun menumpahkan bensin ke seluruh ruangan, lalu menyulut rokok. Saat api menyala, Ji-hun meninggalkan Sujin sendirian. Saat melewati tangga darurat, Ji-hun bertemu Sunwo. Saat Sunwo menanyakan keberadaan Sujin, Ji-hun menusuknya dengan pisau. Sunwo berjalan ke unit 903 dengan perut yang berdarah. Saat masuk ke rumah, Sujin pingsan. Sunwo membawanya keluar, tapi benda-benda yang terbakar menghalanginya. Polisi mengejar Sunwo. Terdengar alarm tanda kebakaran berbunyi dari dalam gedung. Polisi pun harus lewat tangga darurat. Di sana mereka bertemu Ji-hun yang sedang memegang pisau. Ji-hun melakukan perlawanan, namun polisi bisa berhasil menangkap Ji-hun. Sujin tersadar. Dia melihat Sunwo terluka. Sunwo mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sujin menangis dan mengatakan bahwa dia telah mengingat semuanya. Tiba-tiba api menyambar mereka. Di rumah sakit, polisi mengatakan bahwa Sunwo tewas saat melindungi Sujin. Polisi memberikan barang-barang milik Sunwo. Setelah sehat, Sujin memutar drive milik Sunwo. Di video itu, Sunwo mengatakan bahwa dia ingin ke Kanada untuk mewujudkan keinginan Sujin. Sunwo mengatakan Sujin harus pergi ke Kanada walau tidak dengannya. Sujin menangis. Dia menyadari bahwa Sunwo sangat menyayanginya. Akhirnya, Sujin pergi ke Kanada, memulai kehidupan baru di sana, ditemani bayangan Sunwo di sisinya. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Korea yang berjudul Recall. Terima kasih sudah menonton. Dan pastikan kalian sudah subscribe agar tak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Bye!